Bayangkan kamu cuma mau bantu pelanggan beli perlengkapan tahun baru, tapi malah masuk ke sebuah komplek mewah yang tidak tercatat di peta. Penghuninya hidup, tapi bukan manusia. Dan tepat pukul 12 malam, semua yang kamu lihat menghilang. Ini bukan cerita karangan. Ini pengakuan orang yang nyaris tidak bisa pulang dari malam tahun baru. Malam itu, tanggal 31 Desember tahun 2017, hujan turun tanpa jeda sejak sore. Bikin jalanan Jakarta Timur basah, licin, dan dinginnya menusuk sampai ke tulang. Angin sesekali menyapu jendela kosan Bima, membawa suara gemericik air yang jatuh dari atap. Seng, keselokan, Bima baru saja rebahan di kasur tipisnya. Masih pakai kaos dan celana kerja. Badannya pegal, matanya berat, dan pikirannya cuma satu. Malam ini, mau tidur cepat, besok libur. Gak mau kemana-mana. Hari itu benar-benar menguras tenaga. Dari pagi sampai sore, dia mondar-mandir nganter tamu, mengurus perubahan jadwal, menerima komplain kecil yang sebenarnya nggak penting, tapi tetap bikin capek. Begitu sampai kos, dia cuma mandi seadanya, makan mie instan, lalu rebahan sambil dengerin hujan. Jam di dinding hampir menunjukkan pukul 9 malam saat ponselnya tiba-tiba bergetar di atas meja kecil dekat kasur. Getarannya pendek tapi cukup, bikin Bima mengerutkan dahi. Dia menoleh malas, lalu refleks bangun setengah duduk saat melihat nama yang muncul di layar. Basio. Nama itu langsung bikin rasa ngantuknya sedikit menguap. Basio bukan pelanggan biasa. Dia termasuk pelanggan lama yang jarang ribet, sering kasih tip, dan kalau minta bantuan biasanya selalu ada imbalan yang sepadan. Bima sempat ragu beberapa detik, tapi akhirnya tetap mengangkat. "Mas Bima, maaf ganggu malam-malam." Suara Basio terdengar dari seberang. Nadanya tenang, datar, tapi entah kenapa ada kesan berat yang bikin telinga Bima terasa nggak nyaman. "Bisa tolong beliin perlengkapan tahun baru nggak?" Bima mengusap wajahnya. "Perlengkapan tahun baru, Pak?" "Iya, ini lagi nginep di villa. Tamu-tamu sudah pada datang. Baru sadar, barangnya kurang. Nggak banyak kok, petasan kecil aja, minuman, sama cemil-cemil." Basio lalu menjelaskan lokasi villanya. "Masih di Jakarta Timur," katanya. "Tapi agak masuk ke dalam. Ada komplek perumahan besar, jalannya agak sepi, tapi Google Maps pasti nunjukin." Bima sempat melirik keluar jendela. Hujan masih deras, lampu, jalan di kejauhan kelihatan buram karena air. Jujur saja, dia pengen menolak. Tapi di sisi lain, dia ingat bagaimana Basio selalu bayar lebih dan jarang minta tolong di jam-jam gak wajar. "Ya udah, Pak, saya usahakan," jawab Bima akhirnya. Telepon. Cicit. Bima menghela napas panjang, lalu bangkit dari kasur. Dia ganti jaket, ambil kunci mobil, dan turun ke parkiran kos yang sudah mulai tergenang air. Sekitar setengah jam kemudian, setelah mampir ke minimarket buat beli semua yang diminta, hujan justru makin deras. Wiper mobilnya bergerak cepat, tapi pandangan tetap terbatas. Udara dingin merayap masuk meski jendela tertutup rapat. Di kejauhan, kabut mulai turun tipis. Sesuatu yang jarang banget dia lihat di Jakarta. Google Maps di ponselnya menunjukkan rute ke sebuah komplek perumahan mewah. Nama kompleknya asing. Jalan yang dilewati makin lama makin sepi. Rumah-rumah penduduk berkurang, digantikan lahan kosong dan pepohonan tinggi. Lampu jalan mulai jarang. Ada yang mati, ada yang redup. Pohon-pohon besar berdiri rapat di kanan kiri. Jalan, rantingnya seperti saling bertaut di atas, membentuk lorong gelap. Ban mobil sesekali melewati genangan air yang cukup dalam, bikin suara cipratan terdengar nyaring di tengah kesunyian. Perasaan gak enak mulai muncul. Bima sempat menurunkan volume radio karena musik terasa mengganggu. Dia lebih fokus ke jalan dan petunjuk di ponsel. Setiap belokan terasa makin jauh dari keramaian kota. Akhirnya, dia sampai di sebuah gerbang besar. Besinya tinggi, catnya kusam, beberapa bagian terlihat berkarat. Gerbang itu terbuka setengah, seolah menunggu siapapun yang mau masuk. Di sampingnya ada pos satpam kecil, lampunya menyala tapi temaram. Bima memperlambat mobil. Dia menoleh ke dalam pos. Ada satpam di sana, duduk di kursi kayu, kepalanya tertunduk, seperti tertidur. Bima klakson pelan. Suaranya tenggelam oleh hujan. Gak ada reaksi.
Dia klakson lagi, kali ini sedikit lebih lama. Tetap diam. Akhirnya, Bima turun dari mobil. Jaketnya langsung basah terkena hujan. Dia berjalan mendekati pos dan mengetuk kaca jendelanya. Tidak ada gerakan, tidak ada suara napas. Satpam itu tetap dalam posisi yang sama. Terlalu diam untuk orang yang sekadar tidur. Ada rasa merinding yang naik dari tengkuk Bima sampai ke kepala. Dia menelan ludah, mencoba berpikir positif. Mungkin kecapekan, mungkin obat flu, mungkin memang tidurnya nyenyak banget. Bima melirik jam, sudah hampir jam 10 malam. Sudahlah, gumamnya pelan. Dia kembali ke mobil dan pelan-pelan masuk lewat gerbang yang terbuka setengah itu. Begitu mobilnya melewati gerbang, sesuatu langsung terasa berbeda. Suasana di dalam komplek itu hidup. Lampu rumah-rumah besar menyala terang, memantul di jalanan basah. Taman-taman terlihat rapi, dengan lampu kecil di sudut-sudutnya. Ada anak-anak berlarian sambil tertawa. Suara mereka jelas meski hujan masih turun. Terdengar orang dewasa ngobrol. Suara gelas beradu, dan dari kejauhan, alunan musik klasik Belanda mengalun pelan, asing tapi nyata. Padahal di luar gerbang, suasananya gelap, dingin dan sepi. Bima mengemudi perlahan. Matanya terus bergerak ke kanan dan kiri. Komplek ini besar banget. Terlalu besar, terlalu ramai untuk tempat yang bahkan namanya nggak pernah dia dengar sebelumnya. Dan ada satu hal lagi yang bikin dadanya terasa sesak. Kabut di dalam komplek itu tidak diam. Kabutnya bergerak pelan, seperti hidup, mengalir di antara rame-rama dan pepohonan, seolah mengamati setiap kendaraan yang lewat. Bima berhenti sebentar di pinggir jalan yang basah dan licin, tepat di bawah lampu taman yang cahayanya kekuningan dan berkedip pelan. Mesin mobil masih menyala, tapi dia menurunkan kaca sedikit, seolah berharap udara dingin bisa bikin kepalanya lebih jernih. Dadanya terasa nggak enak sejak beberapa menit lalu, seperti ada tekanan halus yang terus menempel. Dia mengambil ponsel dan mencoba menelepon Basio untuk memastikan lokasi villa yang dimaksud. Barangkali dia salah masuk jalur atau salah belok. Nada sambung terdengar sekali, lalu terputus. Dia menatap layar. Sinyal naik turun. Kadang muncul satu bar, kadang langsung hilang sama sekali. Bima mencoba lagi. Kali ini bahkan nada sambung pun gak terdengar. Ponsel hanya bergetar sebentar, lalu mati seolah kehabisan jaringan. Kenapa sih dari tadi? Gumamnya pelan. Dia menoleh ke kanan dan kiri. Jalan di dalam komplek ini lebar dan rapi, tapi terasa terlalu sepi untuk ukuran malam tahun baru. Padahal sebelumnya dia melihat banyak orang, banyak aktivitas. Sekarang, di titik dia berhenti ini, suasananya seperti ditahan. Sunyi yang aneh, bahkan suara hujan pun terdengar jauh, seperti teredam sesuatu di kejauhan, sekitar 20 meter. Dari mobil Nia, Bima melihat gerobak sate. Lampu kecil di atas gerobak itu menyala redup, menerangi kepulan asap yang naik lurus ke atas. Asapnya tidak bergoyang, tidak terpecah oleh angin atau hujan. Diam, tegak, seperti garis tipis ke langit. Pemandangan itu bikin alis Bima berkerut. Secara logika, mustahil asap bisa setenang itu di tengah hujan dan udara dingin. Tapi entah kenapa, melihat ada orang di situ sedikit menenangkan. Setidaknya ada makhluk hidup lain selain dirinya. Bima mematikan mesin mobil dan turun. Begitu kakinya menginjak aspal, hawa dingin langsung menembus sepatu. Dia mendekat sambil melambaikan tangan. "Pak?" numpang tanya. Kalimatnya belum selesai saat kabut tebal tiba-tiba datang dari segala arah. Cepat, terlalu cepat. Dalam hitungan detik, pedagang sate itu tertutup sepenuhnya. Gerobaknya, lampunya, bahkan asap yang lurus tadi, semuanya lenyap, bukan pergi. Berjalan menjauh, tapi hilang, seperti ditiup keluar dari dunia. Bima terpaku, dadanya langsung berdegup keras, sampai rasanya telinga ikut berdetak. Dia melangkah mundur satu langkah, lalu dua langkah. Nafasnya berat, pendek-pendek, tenggerak, kering, keringat dingin keluar di pelipis, meski suhu sekitar dingin. "Anjing," bisiknya lirih, hampir tidak terdengar. Dia berbalik cepat dan masuk kembali ke mobil, mengunci pintu, lalu duduk terdiam beberapa detik. Tangannya gemetar saat memegang setir. Dia menatap kaca depan yang mulai diselimuti kabut tipis dari luar.
Bima menyalakan mesin dan langsung jalan pelan. Berharap apapun yang baru saja dia lihat hanyalah halusinasi karena capek dan hujan. Tapi begitu mobilnya bergerak, dia kembali melihat sosok-sosok lain. Seorang anak kecil berdiri di trotoar sambil memegang balon. Seorang ibu membawa belanjaan. Dua orang pria dewasa berjalan sambil tertawa. Setiap kali Bima memperlambat mobil dan mencoba mendekat, hasilnya sama kabut datang. Dan mereka menghilang. Pola itu terjadi berulang kali. Terlalu konsisten untuk disebut kebetulan, terlalu rapi untuk disebut mimpi. Bima mulai sadar satu hal yang bikin tengkuknya meremang. Tempat ini tidak ingin disentuh. Seolah-olah siapapun yang terlihat hanyalah bayangan, umpan, pajangan, bukan sesuatu yang boleh didekati manusia hidup. Mobil terus berjalan, melewati tikungan demi tikungan. Jalanan tetap rapi, rumah-rumah besar tetap berdiri megah, tapi tidak ada satupun yang terasa benar-benar nyata. Semua tampak seperti properti film, terlalu bersih, terlalu sempurna. Di sebuah tikungan yang agak gelap, Bima melihat seorang pria tua berdiri di pinggir jalan. Tubuhnya kurus, jalannya pincang, satu kakinya seperti lebih pendek. Bajunya lusuh, warnanya tidak jelas antara coklat dan abu-abu. Rambutnya panjang, berantakan, sebagian menutupi wajah. Bima hampir melewatkannya, tapi pria itu mengangkat tangan dan menunjuk ke satu arah. Gerakannya lambat. Sengaja, Bima menghentikan mobil. Dia menurunkan kaca. "Pak, maaf, ini villa Pak Basio. Ke arah mana ya?" Tanyanya dengan suara berusaha terdengar normal. Pria tua itu menatapnya. Matanya terbuka, tapi kosong. Mulutnya ikut terbuka, seperti ingin bicara, tapi tidak ada suara yang keluar. Tidak ada satu huruf pun. Dia hanya kembali menunjuk ke arah sebuah bangunan kecil yang berdempetan dengan villa. Besar, berarsitektur lama, musala. Bangunannya sederhana, catnya putih kusam, lampunya menyala redup. Anehnya, di antara semua kemewahan, di sekitarnya, musala itu tampak paling nyata. Bima mengangguk pelan. "Makasih Pak." Pria itu tidak bereaksi, tidak bergerak. Bahkan saat mobil Bima melaju, sosoknya tetap berdiri di tempat yang sama, seperti patung. Bima memarkir mobil di dekat musola dan turun. Begitu dia melangkah masuk, suasana langsung berubah. Udara di dalam lebih hangat, lebih tenang, bau karpet dan kayu tua tercium samar. Untuk pertama kalinya sejak masuk komplek, napas Bima sedikit melonggar. Di dalam musala, ada seorang wanita muda duduk di lantai, bersandar ke tiang. Rambutnya panjang, hitam, wajahnya pucat, matanya menatap kosong ke depan, tapi masih ada kedipan, masih ada gerak halus yang menunjukkan dia hidup. "Permisi," kata Bima pelan. "Mbak, ini villa Pak Basio yang mana ya?" Wanita itu menoleh perlahan. Tatapannya dingin, tapi bukan memusuhi, lebih seperti sedih, lelah. Dia tidak langsung menjawab decided lane. Bima baru menyadari ada seorang nenek duduk di kursi roda. Punggungnya menghadap Bima, tubuhnya kecil, dibungkus kain lusuh, rambutnya tipis, memutih. Bima merasa tidak sopan jika tidak menyapa. Dia menunduk sedikit. "Permisi Bu." Nenek itu bergerak, pelan, sangat pelan. Kepalanya berputar ke arah Bima, disertai bunyi samar seperti kulit kering yang bergesekan. Dan saat wajah itu terlihat sepenuhnya, dunia seperti berhenti berputar. Wajah nenek itu hancur, kulitnya melepuh dan mengelupas seperti bekas terbakar lama. Beberapa bagian tampak bolong, memperlihatkan daging gelap di bawahnya. Matanya cekung ke dalam, hampir tenggelam di rongga. Bibirnya pika-pika, sebagian hilang, memperlihatkan gigi yang menghitam. Bima menahan teriakan di tenggorokannya. Kakinya lemas. Dia mundur spontan dan punggungnya membentur dinding musala dengan keras. Ya Allah, napasnya tercekat. Wanita muda tadi menatapnya. Kali ini dengan ekspresi berbeda. Ada rasa iba di sana. Lalu dia berbisik, sangat pelan, hampir seperti angin. "Kamu bukan dari sini." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari teriakan. Lampu musola tiba-tiba mati, gelap total. Bima tidak menunggu satu detik pun. Dia berbalik dan lari keluar. Hujan menyambut wajahnya, tapi dia tidak peduli. Dia membuka pintu mobil dengan tangan gemetar dan masuk, mengunci pintu, lalu terdiam. Sejenak, tepat saat itu,
Dari dashboard mobil terdengar bunyi nyaring. Jam digital berubah. Jam 12 malam. Detik berikutnya, semua suara lenyap. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada tawa, tidak ada musik. Bima menatap keluar. Lampu-lampu rumah padam satu persatu, seperti lilin yang ditiup bersamaan. Gelap menyelimuti komplek. Kabut turun lebih tebal dari sebelumnya. Komplek yang tadi terasa hidup kini seperti kota mati. Bima menginjak gas. Mobil melaju cepat, melewati jalanan yang sama, tikungan yang sama, pohon yang sama, gerbang yang sama. Lagi dan lagi. Jam di mobil terus berjalan, tapi rasa waktu menghilang. Bima tidak tahu sudah berapa lama dia berputar. Setengah jam, 1 jam, atau lebih. Kepalanya pening, matanya perih, tenggorokannya kering karena menahan panik. Sampai akhirnya, di tengah kabut yang paling tebal, lampu kecil muncul lagi. Gerobak sate. Bima menginjak rem mendadak. Mobil berhenti dengan suara decit pelan. Dadanya naik dan tanpa sadar air matanya mengalir. Pedagang itu menoleh. Dan saat itulah Bima melihat kenyataan paling mengerikan malam itu. Wajahnya rata, tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut, hanya permukaan kulit pucat tanpa bentuk. Pedagang itu mengangkat tangan dan menunjuk ke satu arah. Bima tidak bertanya, tidak berpikir. Dia mengikuti arah itu. Tiba-tiba saja, tanpa ada tanda apapun sebelumnya, Bima sudah berada di jalan besar. Aspal hitam membentang lurus di depannya. Lampu-lampu kota berdiri berjajar rapi, dan suara kendaraan kembali terdengar ramai. Klakson bersahutan, suara mesin motor dan mobil saling tumpang tindih, seperti dunia yang familiar. Tiba-tiba menyambutnya kembali dengan kasar. Bima menginjak rem, dan berhenti di pinggir jalan. Dadanya naik turun cepat, tangannya gemetar hebat, sampai hampir tidak sanggup menggenggam setir. Dia menoleh ke spion, ke kaca samping Keko Kadipan. Tidak ada kabut, tidak ada jalan berputar, tidak ada gerbang kusam, tidak ada rumah mewah yang sunyi, hanya kota Jakarta yang biasa. Lampu merah menyala di persimpangan beberapa meter di depan. Sebuah motor berhenti di samping mobilnya. Pengendaranya menoleh sebentar, lalu kembali fokus ke jalan. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang memperhatikan Bima yang wajahnya pucat dan matanya merah. Jam di dashboard mobil menunjukkan pukul 4 pagi. Bima menelan ludah. Tenggorokannya terasa perih, seperti habis berteriak lama. Dia tidak tahu sudah berapa jam terjebak di tempat itu, tapi tubuhnya terasa seperti habis lari jauh tanpa henti. Dia menyalakan sein dan perlahan masuk ke arus lalu lintas. Sepanjang perjalanan pulang, Bima tidak menyalakan radio. Dia membiarkan suara kota menemani pikirannya yang masih kacau. Beberapa kali matanya melirik kaca spion, setengah berharap, setengah takut melihat sesuatu mengikuti. Tapi tidak ada apa-apa. Begitu sampai di kos, Bima langsung memarkir mobil Nake ke kamar dan mengunci pintu rapat-rapat. Jaketnya masih basah, sepatu kotor oleh lumpur dan air hujan, tapi dia tidak peduli. Dia duduk di tepi kasur, lalu perlahan tubuhnya melorot, sampai akhirnya terduduk di lantai baru saat itu. Tangisnya pecah, bukan tangis keras, bukan jeritan, tapi isak tertahan yang keluar dari dada paling dalam. Seperti orang yang baru lolos dari sesuatu yang seharusnya tidak bisa dia ceritakan. Dia memeluk lututnya sendiri, membiarkan air mata jatuh tanpa suara. Bima tidak tidur pagi itu. Setiap kali memejamkan mata, wajah nenek di kursi roda itu muncul. Kulit melepuh, mata cekung, dan wajah rata tanpa lubang yang menunjuk jalan keluar. Siangnya, setelah matahari naik tinggi dan hujan benar-benar berhenti, rasa penasaran mulai menggerogoti ketakutannya. Logika perlahan mencoba mengambil alih. Bima butuh jawaban. Dia butuh bukti bahwa semua itu nyata, atau setidaknya penjelasan kenapa hal itu bisa terjadi. Menjelang siang, dia kembali masuk ke mobil. Cuaca cerah, langit biru pucat, panas khas Jakarta mulai terasa. Jalanan ramai oleh aktivitas warga. Semua tampak normal, terlalu normal jika dibandingkan dengan malam sebelumnya. Google Maps masih menyimpan rute terakhir yang dia gunakan. Bima mengikuti petunjuk itu, semakin mendekati lokasi. Jantungnya kembali berdebar, tapi kali ini tidak ada kabut,
Tidak ada hawa dingin yang menusuk. Pohon-pohon di pinggir jalan tampak biasa. Lampu jalan berdiri tegak tanpa kelap-kelip aneh. Saat dia sampai di titik yang seharusnya menjadi gerbang komplek itu, Bima menghentikan mobil. Mendadak, tidak ada gerbang, tidak ada besi kusam, tidak ada pos satpam kecil. Yang ada di hadapannya hanyalah tanah kosong luas, dipenuhi ilalang setinggi pinggang. Sisa-sisa bangunan berdiri miring, tembok retak, atap runtuh, dan puing-puing berserakan. Beberapa bagian tembok ditumbuhi lumut hijau tebal. Tanda bangunan itu sudah lama sekali ditinggalkan. Bima turun dari mobil dengan langkah pelan. Udara siang terasa panas, tapi entah kenapa bulu kuduknya tetap berdiri. Dia berjalan beberapa meter masuk ke area itu, di tempat yang dia ingat sebagai jalan komplek rapi. Kini hanya ada tanah keras bercampur batu dan akar pohon. Tidak ada jejak aspal, tidak ada taman, tidak ada lampu. Villa besar yang berdempetan dengan musala kini hanyalah rangka bangunan setengah runtuh. Atapnya jebol, dindingnya bolong. Musola kecil yang semalam terasa paling nyata kini tinggal puing dengan karpet sobek dan sajadah berdebu. Bima berdiri lama di sana. Dadanya terasa kosong. Dia keluar dari area itu dan mendekati warung kecil di pinggir jalan. Seorang bapak tua duduk di bangku kayu sambil minum kopi. "Pak," Bima membuka suara pelan. "Ini dulu pernah ada perumahan di sini." "Ya," bapak itu menoleh. Begitu Bima menyebut lokasi dan ciri-cirinya, wajah bapak itu langsung berub. Senyumnya hilang. Tangannya yang memegang gelas kopi berhenti di udara. "Mas kesana malam?" tanyanya pelan. Bima mengangguk. Bapak itu menghela napas panjang. "Itu mah kerajaan jin, Mas." Bima merasakan perutnya mengeras. Dari dulu tempat itu kosong. Katanya dulu mau dibangun komplek elit, tapi nggak jadi. Banyak kejadian aneh. Tukang hilang, alat berat rusak sendiri, ada yang sakit tanpa sebab. Akhirnya ditinggal. Bapak itu menyesap kopinya, lalu melanjutkan dengan suara lebih rendah. "Kalau malam tahun baru, sering dibuka. Banyak yang kejebak. Enggak sih, bisa balik cepat." Bima terdiam, tangannya mengepal tanpa sadar. "Komplek itu nggak pernah aktif, Mas," lanjut bapak itu. "Nggak pernah ada satpam, nggak pernah ada penghuni, tidak pernah." Bima pamit dengan kepala tertunduk. Dalam perjalanan pulang, dia mencoba mencari nama Basio di kontak, di riwayat pesan, di catatan order lama. Nomor itu masih ada, tapi saat dia coba hubungi, hanya terdengar nada tidak aktif. Dia mencari di media sosial, tidak ada. Nama itu seperti tidak pernah ada. Hari-hari berikutnya, Bima berubah. Dia jadi lebih pendiam. Setiap hujan turun di malam hari, dadanya terasa sesak. Setiap melihat kabut tipis di jalan, langkahnya otomatis melambat. Malam tahun baru berikutnya, Bima memilih mengunci diri di kamar. Tahun demi tahun berlalu, kebiasaan itu tidak pernah berubah. Tidak ada pesta, tidak ada keluar rumah, tidak ada perjalanan malam. Cerita itu dia simpan rapat-rapat. Sampai akhirnya, bertahun-tahun kemudian, dia memberanikan diri untuk menceritakannya. Bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk cari sensasi, tapi sebagai peringatan bahwa tidak semua undangan itu datang dari manusia. Bahwa tidak semua jalan yang terlihat terang, ramai, dan indah benar-benar milik dunia ini, dan bahwa di malam pergantian tahun, saat batas antara waktu lama dan baru terbuka, ada tempat-tempat yang ikut terbuka, juga menunggu siapa saja yang lengah, menunggu siapa saja yang berani masuk.